Assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda simak dan tentunya untuk Anda dengarkan. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022? Apa yang Anda rasakan ketika malam hari seperti ini? Saya membuat audio ini jam 23:10. Apa perasaan Anda ketika menjelang tidur, ketika malam hari di suasana sepi, suasana hening mungkin, atau di rumah Anda masih ramai? Karena mungkin rumah Anda di pinggir jalan atau di dekat tempat keramaian gitu ya. Kalau di tempat saya hening, sepi, tapi masih ada suara televisi. Anak saya belum tidur sepertinya, masih nonton gitu ya, masih nonton di TV jam 11 malam. Saya tidak pernah menyuruh secara verbal anak saya tidur, karena saya sudah memprogram di pikirannya nanti kalau dia ngantuk ya pasti tidur sendiri gitu. Saya sebagai orang tua dan istri saya sepakat kita emang tidak pernah terlihat membatasi pergerakan dari kedua anak saya gitu ya. Jadi tidak pernah nyuruh kamu gini gitu, tidak pernah secara langsung, tapi menggunakan saat main-main, saat main game, main PS, berenang dan sebagainya. Disitulah saya memasukkan sugesti-sugesti, memasukkan aturan kepada kedua anak saya sehingga itu menjadi otomatis berlaku di dirinya. Maka saya tidak perlu lagi harus menyuruh tidur atau bangun pagi atau apapun. Karena meskipun dia tidurnya malam nih, besok tetap bangun pagi. Dan tubuhnya sudah otomatis seperti itu, tidak perlu membangunkan dengan yang gimana gitu. Yang kecil sih yang karena masih kecil ya, masih kadang kalau dibangunkan nggak sering ya, beberapa kali gitu nangis, tapi dengan teknik AMC akhirnya dengan mudah bangun. Menerapkan sebuah ilmu itu harus menyeluruh gitu ya, harus dalam semua lini kehidupan. Apalagi ilmu berpikir, ilmu kehidupan. Menggunakannya bukan hanya di satu sisi saja, tapi juga harus keseluruhan. Itu kenapa saya menulis artikel di blog saya di YouTube ini juga bukan hanya tentang bagaimana rezeki, bagaimana tentang bisnis, tentang uang, tapi juga tentang bagaimana mengurusi anak ya, mengurusi istri gitu ya, mengurusi rumah tangga, kemudian bisnis, lalu di kantor dan sebagainya. Karena yang namanya ilmu kehidupan itu memang untuk semua lini kehidupan. Semua aktivitas kita butuh ilmu, menjalani kehidupan butuh ilmu. Tidak bisa hidup itu tanpa ilmu. Jadinya apa? Tanpa arah, tanpa tujuan. Banyak orang merasa sudah punya ilmu karena sudah sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, S3, kemudian kuliah sampai tinggi, merasa sudah punya ilmu kehidupan. Padahal bukan. Ilmu yang Anda pelajari di sekolah itu adalah ilmu tentang kalau saya bilang tentang pengetahuan bagaimana alam di semesta, air itu bagaimana geraknya, kemudian bagaimana angin bergerak. Itulah ilmu yang diajarkan di sekolah. Seharusnya ketika masih kecil sudah diajarkan bagaimana berpikir, bagaimana menggunakan kekuatan pikiran. Seru sebetulnya ketika masih kecil sudah diajarkan seperti itu. Anak saya dari kecil sudah saya ajarkan bagaimana menggunakan pikirannya. Jadi ketika misalnya sedang macet gitu ya,
anak saya bilang, bentar Dedi, eh, kakak tiup ya, mobilnya biar jadi lancar gitu. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba jalannya lancar lagi. Nah, salah satu hal seperti itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya dari kecil sudah tahu bagaimana mengolah pikirannya, bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Tangerang. Ibu ini dia mengatakan bahwa saya sudah umur sekian tapi sering merasa tidak pede, sering merasa takut ketika bertemu banyak orang. Apalagi dalam bisnis, kata dia, ketika negosiasi sering merasa tidak pede dan sebagainya. Nah, banyak orang itu ngalami seperti ibu ini sebetulnya, tapi levelnya mungkin berbeda-beda. Ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya sangat tinggi gitu ya, sehingga betul-betul takut ketika ketemu orang. Saya ingat dulu waktu saya masih SD, SMP gitu ya. SMA sih sudah mulai berani, SD, SMP sih yang itu saya betul-betul tidak pede sebetulnya. Padahal saya secara akademik pintar, selalu juara kelas, tapi ketika ngomong depan orang, bertemu guru, bertemu orang baru tuh rasanya takut gitu, rasanya grogi, rasanya keringat dingin. Tapi ketika SMA saya mulai melawan itu dan menemukan sebuah momen yang akhirnya saya bisa ternyata muncul PD-nya ketika kuliah gitu ya, semakin pede lagi, dan ketika bekerja juga jauh lebih pede. Makanya ketika teman-teman saya SD ketemu saya sekarang, mereka kaget gitu. Dulu kan kamu nggak berani bicara, dulu kamu nggak berani untuk ngomong. Kenapa sekarang jadi berani untuk ngomong? Berani ngomong banyak orang. Semua bisa berubah. Semua masih punya hak untuk berubah. Semua orang sejatinya punya kesempatan untuk berubah. Kapan? Kapanpun. Setiap detik, setiap waktu adalah sebuah momen untuk berubah. Jangan menunggu setelah tua, menunggu setelah dewasa, menunggu nanti. Itu Anda menunda-nunda perubahan di hidup Anda. Celakanya banyak orang loh menunda perubahan itu terjadi, kemudian mengatakan Tuhannya yang tidak merubah. Ini sebuah persepsi yang salah besar. Tuhan merubah hidup Anda kalau Anda mau berubah. Jadi waktunya Anda yang menentukan. Anda yang diberikan hak oleh Tuhan untuk melakukan perubahan besar di hidup Anda. Yang tadinya tidak pede, takut bicara sama orang, kalau Anda menyadari, Anda memahami bahwa saya ini kan manusia gitu ya, saya manusia, saya punya mata dan sebagainya, harusnya tidak ada alasan untuk tidak pede. Apalagi tadi ketika ibu tadi belajar MC, dia pun sadar bahwa ternyata manusia tuh hebat ya, dan semua orang bisa ya Mas Firman. Tidak harus orang-orang yang ngaku pintar, bertapa dan sebagainya. Semua orang berarti punya hak yang sama. Berarti Tuhannya itu maha adil, Tuhannya itu maha baik. Diberikan hak yang sama untuk berubah. Nah, itulah tujuan saya membuat Cahaya Kehidupan, membuat kelas AMC, untuk memunculkan sebuah kesadaran bahwa Anda punya kesempatan untuk berubah. Semua orang punya hak untuk berubah. Berubahnya tentu ke arah yang lebih baik. Kapan? Saat ini juga. Jangan menunda perubahan itu terjadi. Jangan membiarkan kesempatan berubah itu lewat begitu saja. Saatnya Anda melakukan perubahan besar di hidup Anda. Ubah dulu pikiran Anda, ubahlah isi di kepala Anda, dan berubahlah sekarang juga. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.